mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang saya pilih dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-48. Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ayat yang ke-44, Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Ayat yang ke-48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikian jauh dengan firman Tuhan yang boleh Bapak Ibu Saudara simak, yang dikatakan berbagi oleh firman Tuhan telah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya minta tema kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber kesaksian. Ya Bapak Ibu Saudara, pada minggu yang lalu saya sempat sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat sekalian, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan dirinya ya dalam versi kitab Injil Yohanes ya Bapak Ibu. Dan sekarang kita melihat bagaimana dalam kitab Injil Lukas memberitahukan kembali tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, bahwa Dia memberitahukan Dia telah bangkit, Dia telah mengalahkan maut, dan Dia menggenapi kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama dan kitab Mazmur yang mengatakan bahwa Dialah Mesias yang menderita sebagai juru selamat untuk menebus dan menyelamatkan manusia yang berdosa, termasuk menyelamatkan kita, dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup, Dia bangkit. Bapak Ibu Saudara, Dia bukan Allah yang mati, Dia adalah Tuhan yang hidup. Bapak Ibu Saudara, makanya kita sebagai anak Tuhan, maka sudah sepantasnya kita selalu meyakini, tidak usah lagi kita ragu, tidak usah kita bimbang untuk percaya kepada Yesus. Sekalipun di luar sana masih banyak yang masih banyak memperdebatkan tentang ketuhanan Yesus. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Alkitab yang kita pegang ini, yang adalah dasar iman kita kepada Tuhan Yesus, adalah bohong atau fiksi. Padahal perkataan manusia yang berkata demikian adalah keliru dan salah. Karena manusia yang kayak itu adalah manusia yang tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus, dan pastinya dia tidak mengenal Yesus.
beda dengan kita. Kita percaya Yesus adalah Tuhan, dan kita percaya bahwa Alkitab yang selama ini kita pegang adalah firman Allah yang tertulis, yang benar adanya, yang sempurna, yang layak untuk kita percaya, dan selalu perlu untuk menjadi pegangan pedoman hidup kita dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengingat kembali kesaksian bahwa Yesus Dia telah bangkit, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kesaksian bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagi kita umat Kristen. Bapak Ibu, mari kita menyimak 3 poin yang saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Poin yang pertama, silakan Marta. Tuhan Yesus adalah Mesias yang sejati. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-46, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati, maka janganlah kita gampang percaya dan gampang dipengaruhi oleh berita di luar sana yang mengatakan Mesias datang, namanya ini, namanya itu, atau siapakah namanya yang bukan Yesus. Jangan dipercaya, Bapak Ibu. Yesus itulah Mesias yang sejati, 100% Dia adalah Mesias. Mesias itu adalah pribadi yang diurapi menjadi juru selamat, yang menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Tidak ada pribadi yang dapat menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh bandingkan keyakinan iman Kristen dengan agama-agama lain. Agama-agama lain, siapapun tokoh agama mereka yang mereka percaya, siapakah nabi yang mereka sangat percaya. Kalau Bapak Ibu mau coba bandingkan dengan pribadi Tuhan Yesus, hanya Tuhan Yesus yang memberikan kepastian masuk surga. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa atau tidak akan masuk neraka, tetapi pasti masuk surga. Hanya Yesus yang berani memberikan kepastian itu. Tidak seperti tokoh-tokoh agama lain. Ya, ini bedanya iman Kristen dengan agama lain, Bapak Ibu. Saya sangat sedih kalau lihat ada yang dulunya dia adalah orang Kristen, kemudian dia pindah agama. Sangat sedih saya, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia telah secara langsung menolak bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu, seharusnya kita semakin sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati, yang harus semakin kita imani, dan kita harus pertahankan keyakinan iman kita itu bahwa memang benar adanya Yesus adalah Mesias. Dialah juru selamat kita. Hanya percaya kepadanya manusia pasti masuk surga. Tidak ada yang bisa memberikan kepastian masuk surga selain Yesus. Bapak Ibu, sekarang yang lagi tenar, yang lagi viral yaitu Kristen progresif. Ya, Kristen progresif yang berani mengatakan bahwa Alkitab ini palsu. Ya, Bapak Ibu, pengkhotbah atau pembicara yang mengagung-agungkan, maksud saya yang memviralkan tentang Kristen progresif itu, Bapak Ibu, saya berani katakan dia adalah penyesat, bidat, pengajak sesat. Jangan dipercaya, Bapak Ibu. Dia berani mengatakan bahwa Alkitab ini palsu. Ya. Kita perlu pertanyakan sampai di manakah pemahaman dia tentang Yesus. Sampai di manakah, sampai sejauh manakah dia mengenal pribadi Yesus sampai dia berani bilang Alkitab ini palsu, Bapak Ibu. Hanya orang sesat aja yang bilang Alkitab ini palsu. Ya. Bahkan dia setuju kalau agama lain juga memberikan kepastian bahwa percaya Yesus itu, bahwa mereka juga pasti masuk surga kalau tidak percaya kepada Yesus. Ya. Bapak Ibu, apakah itu benar? Bapak Ibu, apakah benar kalau ada agama lain atau ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa sekalipun tidak beriman kepada Yesus atau tidak percaya Yesus pasti masuk surga? Apakah itu benar? Saya berani katakan itu salah. Salah sekali pengajaran itu.
Makanya di luar Yesus kita tidak akan selamat. Di luar Yesus kita tidak akan masuk surga. Mengikuti komunitas apapun yang tidak menyembah Yesus itu pasti salah dan tidak akan membawa kita masuk surga. Percayalah Bapak Ibu. Hanya Yesus Mesias yang sejati yang memberikan kepastian. Kalau percaya kepada Dia, yang mau menerima ajaran Dia, yang mau melakukan perintah Dia, dialah yang pasti masuk surga. Berbeda dengan ajaran Kristen progresif atau ajaran apakah itu saksi Yehova juga itu salah Bapak Ibu. Saksi Yehova juga salah. Banyak sekali aliran-aliran agama di luar sana, keyakinan yang di luar sana yang kayaknya mirip dengan Kristen, tapi mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka adalah penyesat Bapak Ibu, atau bidat kata Alkitab. Jangan dipercaya Bapak Ibu. Janganlah dipercaya. Yesuslah pribadi Mesias yang sejati yang memberikan kepastian kepada kita. Kok percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Itu. Kemudian poin yang kedua, Injil mendatangkan keselamatan kepada segala bangsa. Ya. Injil itu ada di Alkitab Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat dari ayat yang ke-47. Kalau Bapak Ibu Saudara simak, saya mau simpulkan bahwa Injil itu adalah berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Bukan di dalam nama apapun. Hanya di dalam nama Yesuslah ada pengampunan dosa, ada keselamatan masuk surga. Dan orang harus bertobat di dalam nama Yesus. Berarti secara otomatis pertobatan manusia yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pertobatan yang mau berubah untuk Tuhan Yesus, yang mau menjadi pribadi yang lebih baik untuk Tuhan Yesus, mau menjadi pribadi yang sesuai kehendak Tuhan Yesus. Itulah inti Injil yang mendatangkan keselamatan, dan itu perlu kita beritakan kepada segala bangsa. Kita bisa melihat misi penginjilan dunia diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan yang disebut misionaris, memberitakan Injil kepada suku-suku terabaikan, kepada semua suku bangsa dari berbagai negara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya Injil kerajaan Allah disebarluaskan dan banyak orang-orang dimenangkan untuk diselamatkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan ini juga menjadi bagian kepada kita Bapak Ibu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai pengikut Tuhan Yesus yang adalah orang Kristen, marilah kita juga menyadari bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama-sama, bukan tanggung jawab pendeta atau evangelis, untuk bersama-sama kita beritakan Injil kepada keluarga kita, kepada semua orang yang kita sayang dan yang kita kasihi yang belum mengenal atau yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Mari kita beritakan Injil kepada mereka, supaya mereka mengenal Yesus dan pada akhirnya mereka percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu, yaitu menjadi saksi yang memuliakan Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat yang ke-48. Bapak Ibu Saudara, murid-murid yang menyaksikan Tuhan Yesus bangkit, mereka adalah orang-orang yang disebut saksi. Ya. Supaya apa? Supaya ketika mereka menjadi saksi yang melihat secara langsung dengan mata mereka sendiri bahwa Yesus itu bangkit, mereka bisa memberitakan kesaksian itu kepada semua orang, kepada semua bangsa. Dan murid-murid Yesus telah melakukan itu. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas, Thomas, dan semua murid yang lainnya, mereka telah menjadi saksi Bapak Ibu yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena mereka memberitakan tentang Yesus. Inilah skala prioritas, atau inilah yang menjadi agenda utama kita, orang-orang Kristen. Marilah kita memberitakan Yesus dengan menjadi saksi untuk kemuliaan Tuhan Yesus, sama seperti murid-murid Yesus. Kita punya banyak cara Bapak Ibu memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus. Bisa lewat media sosial,
bisa lewat cerita yang kita sampaikan kepada orang-orang secara langsung yang menceritakan tentang Yesus dari mulut ke mulut. Banyak cara, Bapak Ibu. Marilah kita sebarluaskan berita tentang Yesus. Tahun ini kita kagetkan, Bapak Ibu ya, orang-orang Tuhan yang telah meninggal dunia kembali kepada Tuhan Yesus. Ya, kita percaya dia sudah tenang bersama Bapak di surga. Saya sempat sharingkan itu kepada Bapak Ibu lewat grup WA GKS Luku. Saudari Melita Patricia Sidaputra, penyanyi rohani Kristen, dia meninggal tahun ini, Bapak Ibu, tepatnya itu tanggal 8 April ya Bapak Ibu ya, hari Senin yang lalu. Ya, di usia yang sangat muda, di usia yang ke-23 tahun, masih muda Bapak Ibu. Kita perlu menyadari bahwa orang yang meninggal dunia atas izin Tuhan, Tuhan memanggil dia tanpa memandang usia. Kalau memang ketetapan Tuhan, Melita harus kembali kepada Tuhan di usia yang masih muda ke-23 tahun. Ya itulah kehendak Tuhan, itulah ketetapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami juga dikagetkan berita dari hamba Tuhan. Bapak Ibu pasti kenal Pak Nathan dengan Bu Dewi, hamba Tuhan yang melayani di GKS di Melabu. Ya, kami terima berita duka lewat WA grup PPW bahwa anak yang dilahirkan Bu Dewi secara sesar meninggal, Bapak Ibu, meninggal dunia. Dan rencananya hari ini mau dimakamkan. Ya, ini berita duka. Ya, kematian itu kan terjadi atas seizin Tuhan. Kita mau menghalanginya kayak apa? Tidak bisa, Bapak Ibu. Itulah ketetapan Tuhan yang kita tidak bisa halangi, Bapak Ibu. Bagi kita yang masih hidup, jangan sia-siakan hidup kita. Ya. Kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada pencipta kita. Tetapi kita harus pahami, selama kita masih hidup, marilah kita bersaksi. Marilah kita menjadi saksi yang memuliakan Tuhan Yesus lewat kehidupan kita yang memancarkan kebaikan, yang menunjukkan karakter Tuhan Yesus. Sehingga dengan itu juga kita bisa menceritakan, memberitakan tentang Yesus. Ya, kesempatan kita bersaksi itu kan selama kita masih hidup, Bapak Ibu. Kalau kita sudah meninggal, bagaimana kita mau bersaksi? Inilah kesempatan kita untuk bersaksi. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan selama kita masih hidup. Kalau kita masih sehat, kedua kaki kita ini masih normal, masih bisa berjalan dengan normal. Kedua tangan kita ini masih normal. Apalagi yang masih normal, jantung kita, kesehatan kita. Mari kita gunakan semuanya itu. Gunakan seluruh keberadaan hidup kita yang masih sehat, keberadaan hidup kita yang masih normal untuk memuliakan Tuhan, bersaksi memuliakan Tuhan Yesus, memberitakan tentang Yesus selama kita masih hidup. Kalau kita sudah meninggal, berarti sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan hidup kita. Jangan gunakan hidup kita untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, atau menuruti hal-hal duniawi yang tidak bermanfaat untuk kerohanian kita. Ya. Marilah kita isi kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di mata Tuhan, yang tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi saksi Tuhan yang memuliakan Tuhan Yesus. 3 poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah sumber kesaksian karena Dia menggenapi nubuatan kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama dan kitab Mazmur, membuktikan bahwa Dia adalah Mesias yang sejati yang layak kita percaya. Kemudian yang kedua, Injil yang perlu untuk kita beritakan, karena Injil itu adalah kesaksian tentang Yesus. Itu yang harus kita beritakan kepada semua bangsa, kepada semua orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mari kita mau menjadi saksi Tuhan Yesus yang memuliakan Tuhan dengan memberitakan kasih Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus dan tentang kebaikannya selama kita masih hidup dalam dunia ini.
Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kembali mengajarkan kami agar kami mengetahui bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah sumber kesaksian yang harus kami beritakan ya Tuhan dalam